Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yang anggota kami terdiri dari Aisyah Imtinan, Joseph Fisher, Nita Rosalia, dan Salva Azhara Windriana, akan menyampaikan hasil hipotesis penelitian kami yang berjudul Pengaruh Fasilitas Ruang Kelas Pendidikan Sosiologi terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018. Yang pertama ialah tabel frekuensi. Di dalam tabel frekuensi terdiri 30 indikator. Indikator yang pertama adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap prasarana yang ada di dalam kelas pendidikan sosiologi. Diperoleh jawaban paling banyak ialah ragu-ragu, yaitu 11 orang. Yang kedua adalah apakah kondisi ruang kelas di dalamnya termasuk kebersihan, kerapihan, tata letak mempengaruhi kegiatan belajar. Diperoleh jumlah hasil banyak, 11 orang menjawab ragu-ragu. Next, apakah Anda merasa nyaman terhadap ruang kelas yang sempit? Diperoleh jawaban paling banyak, 12 orang menjawab nyaman. Apakah kondisi dan fasilitas ruang kelas mempengaruhi prestasi belajar? Diperoleh jawaban paling banyak, 12 orang menjawab mempengaruhi. Seberapa penting penggunaan proyektor di kelas dalam kegiatan belajar? Diperoleh jawaban paling banyak, sangat penting, sebesar 16 orang. Bagaimana tingkat kenyamanan Anda dengan penataan meja dan kursi yang ada di kelas? Diperoleh jawaban paling banyak, tidak nyaman, sebesar 14 orang. Apakah sarana, termasuk kursi dengan jumlah cukup, proyektor dengan kualitas baik, dan sebagainya yang ada mendukung proses pembelajaran? Diperoleh jawaban ragu-ragu sebesar 11 orang. Selanjutnya, apakah sarana yang ada di kelas pendidikan sosiologi sudah memadai? Diperoleh jawaban sebesar 16 orang menjawab tidak memadai. Apakah mahasiswa memiliki keterlibatan dalam pemenuhan sarana yang tersedia di kelas? Diperoleh jawaban paling banyak tidak setuju sebesar 13 orang. Bagaimana tingkat pencahayaan di dalam kelas pendidikan sosiologi? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 16 orang. Bagaimana sirkulasi udara di kelas pendidikan sosiologi? Diperoleh jawaban paling banyak sebesar 15 orang menjawab biasa saja. Apakah kebisingan dalam kelas membuat Anda sulit menerima pelajaran? Diperoleh jawaban paling banyak sebesar 11 orang menjawab sangat setuju. Apakah Anda merasa jenuh di dalam kelas? Diperoleh jawaban paling banyak sebesar 14 orang menjawab jenuh. Apakah mahasiswa merasa sudah menjaga kebersihan di kelas agar kelas menjadi rapi dan nyaman? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 12 orang. Bagaimana tingkat pengaruh tata ruang kelas pendidikan sosiologi terhadap kegiatan pembelajaran? Diperoleh jawaban sangat berpengaruh sebesar 16 orang. Bagaimana kondisi ukuran dan tata ruang kelas pendidikan sosiologi? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 14 orang. Apakah sudah dilakukan perbaikan tata ruang kelas dari pihak fakultas atau universitas? Diperoleh jawaban paling banyak, 16 orang menjawab sudah. Apakah tata ruang kelas mempengaruhi minat belajar di dalam kelas dan hasil belajarnya? Diperoleh jawaban paling banyak, cukup mempengaruhi sebesar 13 orang. Bagaimana tingkat optimalitas minat belajar Anda di dalam kelas? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 11 orang. Seberapa besar pengaruh minat belajar di kelas dengan hasil belajar Anda? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 12 orang. Apakah fasilitas yang ada di dalam kelas mempengaruhi minat belajar mahasiswa? Diperoleh cukup optimal sebanyak 13 orang. Apakah mahasiswa memahami setiap materi yang disampaikan? Diperoleh hasil jawaban mempengaruhi sebesar 11 orang. Seberapa besar pengaruh media pembelajaran yang tersedia di dalam kelas dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan sosiologi? Diperoleh jawaban paling banyak, sebesar sangat mempengaruhi 9 orang. Apakah sumber belajar yang tersedia optimal untuk mengembangkan prestasi belajar?
Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 19 orang. Apakah kondisi dan fasilitas ruang kelas mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu dan sangat mempengaruhi sebesar 10 orang. Apakah kondisi dan fasilitas ruang kelas mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa? Diperoleh jawaban paling banyak mempengaruhi sebesar 16 orang. Apakah fasilitas yang ada di kelas mempengaruhi kenyamanan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran? Diperoleh jawaban cukup mempengaruhi sebanyak 11 orang. Sejauh mana semangat mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam kelas, keadaan fasilitas yang kurang memadai? Diperoleh jawaban paling banyak ragu-ragu sebesar 10 orang. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh fasilitas ruang kelas terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 di dalam kelas? Hipotesis penelitian, terdapat hubungan positif antara kondisi ruang kelas dengan efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Hipotesis statistik, HO1, kondisi ruang kelas berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. HA1, kondisi ruang kelas tidak mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Selanjutnya, apakah kondisi ruang kelas mempengaruhi efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018? Hipotesis penelitian, kondisi ruang kelas mempengaruhi efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Hipotesis statistik, HO2, kondisi ruang kelas dipengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. HA2, kondisi ruang kelas tidak berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Hipotesis terakhir, bagaimana kondisi ruang kelas mempengaruhi kenyamanan mahasiswa pendidikan sosiologi 2018 dalam proses pembelajaran? Hipotesis penelitian, kondisi ruang kelas mempengaruhi kenyamanan mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Hipotesis statistik, HO3, kondisi ruang kelas berpengaruh terhadap kenyamanan mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. HA3, kondisi ruang kelas tidak berpengaruh terhadap kenyamanan mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas uji validitas menggunakan SPSS. Dimensi pertama yaitu dimensi prasarana. Di dalam dimensi prasarana ini ada 4 item pertanyaan. Yang berdasarkan hasil output dapat diketahui angka R hitung untuk item 1 sebesar 0,624, item 2 sebesar 0,749, item 3 sebesar 0,720, dan item 4 sebesar 0,705. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 sampai 4 valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,3. Selanjutnya ada dimensi sarana. Dapat diketahui angka R hitung item 1 sebesar 0,658, item 2 0,723, item 3 0,719, item 4 0,562, item 5 0,624. Maka dapat diketahui bahwa pertanyaan nomor 1 sampai 5 valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,3. Kemudian dimensi kenyamanan lingkungan. R hitung item 1 sebesar 0,578, item 2 0,201, item 3 0,692, item 4 0,720, item 5 0,717. Pertanyaan nomor 1, 3, 4, dan 5 dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari 0,3, dan pertanyaan nomor 2 dikatakan tidak valid karena R hitungnya kurang dari 0,3. Selanjutnya ada dimensi tata ruang. R hitung item pertama 0,666, item 2 0,584, item 3 0,284, dan item 4 0,705. Maka dapat diketahui bahwa
item 1, 2, dan 4 itu dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari 0,3, dan item 3 dikatakan tidak valid karena R hitungnya kurang dari 0,3. Selanjutnya ada dimensi minat belajar. R hitung item 1 sebesar 0,700, item 2 0,577, item 3 0,584, dan item 4 0,723. Pertanyaan nomor 1 sampai 4 dikatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari 0,3. Selanjutnya dimensi hasil belajar. R hitung item pertama 0,579, item 2 0,647, item 3 0,738, item 4 0,727, dan item 5 0,640. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,3. Yang terakhir ada dimensi efektivitas pembelajaran. R hitung item pertama yaitu 0,703, item 2 0,298, dan item 3 0,728. Dapat dikatakan bahwa pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari 0,3, dan pertanyaan nomor 2 dikatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari 0,3. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dimensi uji reliabilitas yang kami uji saat ini, prasarana dan sarana. Dimensi prasarana memiliki nilai reliabilitas 0,793, sedangkan dimensi sarananya memiliki reliabilitas 0,685. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi prasarana dan sarana reliable karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel, yaitu R tabelnya 0,361 dengan tingkatan reliabilitas yang cukup. Selanjutnya dimensi kenyamanan lingkungan, tata ruang, dan minat belajar. Dalam dimensi kenyamanan lingkungan, nilai reliabilitasnya 0,630 dan dimensi tata ruang 0,770, serta dimensi minat belajar nilai reliabilitasnya 0,58. Dari ketiga dimensi tersebut menyatakan bahwa ketiga dimensi tersebut reliable karena R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361 R tabelnya dengan tingkatan reliabilitas yang cukup. Kemudian yang terakhir, dimensi hasil belajar dan dimensi efektivitas pembelajaran. Dari dimensi hasil belajar, nilai R tabelnya itu 0,679. Sedangkan dari dimensi efektivitas pembelajaran 0,664. Dari kedua dimensi tersebut menyatakan bahwa kedua dimensi tersebut reliable karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Dengan R tabelnya itu 0,361 dengan tingkatan reliabilitas yang cukup. Selanjutnya uji normalitas. Kita menggunakan uji normalitas Sapir-Whorf. Mengapa menggunakan Sapir-Whorf? Karena di sini data respondennya itu di bawah dari 50, yaitu kita hanya mendapatkan 30 responden saja dengan nilai signifikannya itu 0,637 untuk variabel X dan 0,274 untuk variabel Y. Maka dapat dinyatakan bahwa uji normalitasnya itu lebih dari 0,005, yang artinya variabel X dan variabel Y itu berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas dilihat dari efektivitas pembelajarannya. Mendapatkan signifikansi 0,064 yang berarti data tersebut lebih dari 0,005, yang berarti data tersebut itu ada atau datanya homogen. Untuk analisa data, karena tadi sudah dijelaskan bahwa datanya itu berdistribusi normal, maka analisis data yang digunakan yaitu analisis parametrik.
Nah, di sini kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Yang pertama itu uji F hitung atau melalui uji ANOVA di SPSS itu dengan prediktornya itu variabel X atau fasilitas ruang kelas pendidikan sosiologi, dan dependen variabelnya itu variabel Y, yaitu efektivitas pembelajaran. Didapat F hitungnya itu 7,994 dengan signifikansi 0,009. Selanjutnya menggunakan analisa uji T. Nah, di sini bisa dilihat variabel X dengan uji T didapat 2,827 dengan signifikansinya 0,009. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dan juga analisis data dengan menggunakan tes parametrik, uji F dan T hitung dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara fasilitas yang tersedia di dalam ruang kelas pendidikan sosiologi 2018 dengan keefektifan pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 2018. Maka diperoleh hasil akhir, yaitu fasilitas yang tersedia di dalam ruang kelas pendidikan sosiologi 2018 mempengaruhi keefektifan pembelajaran mahasiswa pendidikan sosiologi 18. Sekian dari kelompok kami. Thank you.